Pengertian, penilaian, dan evaluasi. Penilaian adalah proses mempertimbangkan yang berarti terdapat kegiatan membandingkan antara sesuatu dengan patokan tertentu. Yang kedua yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses yang memiliki tujuan untuk menentukan atau membuat keputusan. Proses pengambilan keputusan menjadi hal yang penting dalam program bimbingan dan konseling, karena yang paling penting dari sebuah proses penelaahan terhadap program adalah pengambilan keputusan apakah program dapat dilanjutkan, dihentikan, atau direvisi. Perbedaan evaluasi program BK dengan evaluasi hasil belajar pada mata pelajaran. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi program bimbingan dan konseling. Evaluasi program bimbingan dan konseling merupakan bidang kajian yang di dalamnya terdapat dua bidang ilmu. Pertama adalah ilmu mengenai evaluasi dan juga ilmu mengenai bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu perbedaan evaluasi program BK dengan evaluasi hasil belajar mata pelajaran. Berdasarkan pengertian evaluasi program bimbingan dan konseling yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka kita dapat mengidentifikasi beberapa karakteristik evaluasi program bimbingan dan konseling. Prinsip dasar evaluasi program bimbingan dan konseling. Evaluasi program bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian nilai pada suatu program dalam langkah pengambil keputusan. Mengambil keputusan ini yang bertujuan agar adanya perbaikan dalam program. Dan konseling ini merupakan proses penting untuk memastikan efektivitas dan kualitas layanan yang diberikan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar yang ada, yaitu terdapat 7 prinsip dasar yang harus dipegang. Ketujuh prinsip tersebut yaitu yang pertama, evaluasi yang efektif membutuhkan pengenalan atas tujuan-tujuan program, yaitu fokus pada tujuan. Evaluasi harus menilai seberapa jauh tujuan program itu tercapai. Yang kedua, evaluasi yang efektif membutuhkan kriteria pengukur yang valid, yaitu sistematis dan terencana. Proses evaluasi ini harus terstruktur dan mengikuti langkah-langkah yang terdefinisi. Yang ketiga, evaluasi yang efektif tergantung pada pelaksanaan pengukuran yang valid terhadap kriteria, yaitu terukur dan kuantitatif. Keberhasilan program harus dapat diukur dan dibandingkan dengan data sebelumnya. Yang keempat, program evaluasi harus melibatkan semua yang berpengaruh. Fokus pada proses dan hasil ya. Evaluasi ini harus mempertimbangkan bagaimana program dilaksanakan dan hasil yang dicapai. Yang kelima, evaluasi yang bermakna membutuhkan umpan balik, yaitu sebuah partisipasi berbagai pihak terkait harus terlibat dalam proses evaluasi. Yang keenam, evaluasi harus direncanakan dan terus-menerus sebagai sebuah proses, yaitu evaluasi harus berkelanjutan. Evaluasi harus dilakukan secara berskala untuk memantau efektivitas program. Yang ketujuh, evaluasi menekankan pada kepositifan. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan evaluasi program bimbingan dan konseling. Pertanyaan pokok yang harus kita ajukan berkenaan dengan evaluasi program bimbingan dan konseling adalah tujuan dilakukannya evaluasi tersebut. Evaluasi program bimbingan dan konseling juga memiliki dua tujuan. Pada satu sisi, evaluasi program bimbingan dan konseling bertujuan untuk memperbaiki praktik penyelenggaraan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Dan di sisi lain, evaluasi merupakan alat untuk meningkatkan akuntabilitas program bimbingan dan konseling di mata stakeholder seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dan terutama siswa. Kriteria evaluasi program BK. Sebuah program akan dikatakan berhasil dan sukses apabila memenuhi kriteria keberhasilan yang diterapkan.
Membahas mengenai kriteria keberhasilan sebagai patokan evaluasi, tidak akan lepas membahas standar dan indikator. Kriteria merupakan karakteristik program yang dianggap sebagai basis relevan dan penting untuk melakukan riset evaluasi. Pemberian nilai pada karakter didasarkan pada keyakinan, pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, dan hasil kajian teoritis. Selanjutnya yaitu membahas tentang faktor yang mempengaruhi evaluasi program BK. Evaluasi dalam program bimbingan dan konseling didasarkan pada 2 program dalam layanan yang diselenggarakan, yaitu bimbingan dan konseling. Kedua program ini meskipun berkaitan akan tetapi memiliki karakteristik yang khas. Pendapat Suparto tahun 1986 menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil guna bimbingan adalah kedudukan layanan bimbingan dan fasilitas yang ada, serta sikap anggota staf sekolah terhadap layanan bimbingan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil guna konseling adalah tafsiran tentang konseling sebagai kegiatan profesional, keadaan para konselor yang ditugaskan di sekolah dalam hal orientasi profesional, pengalaman, dan mutu kerjanya, serta bantuan dan kerjasama di antara semua anggota staf, terutama guru.